Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 2. Nama saya Kalista Evangelia Suning Maranatha sebagai penanggung jawab kelompok ini. Lalu ada teman saya Jenny Putri Monalisa, Catherine VSC Raylina, dan Abia kali ini kelompok kami mengambil judul Beragam dalam Harmoni. Apa arti dan pengertian Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa Indonesia bukan hanya semboyan dan simbol belaka. Bhinneka Tunggal Ika merupakan pedoman hidup yang sudah mendarah daging dalam keberagaman di Indonesia. Semboyan negara Indonesia ini tertulis dalam lambang Indonesia Garuda Pancasila bersama simbol kelima Pancasila lainnya. Sebagai pedoman hidup, Bhinneka Tunggal Ika akan menguatkan toleransi dan rasa mencintai atas perbedaan agama, ras, suku, bangsa, bahasa, adat, dan budaya yang ada di Indonesia. Contoh kehidupan masyarakat yang memperlihatkan kebhinneka tunggal-ikaan. Tenggang rasa adalah kunci kebinekaan. Setidaknya itulah yang pernah dikatakan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ketika berbicara di acara Dies Natalis Partai Demokrat di JCC Senayan, Jakarta pada Selasa 7 Februari 2017. Menurut beliau, kebinekaan adalah tujuan yang tidak akan pernah berakhir. Oleh karena itu, tenggang rasa adalah salah satu kunci untuk mencapai tujuan itu. Menurut Dewi, dalam buku Pendidikan Pancasila, sikap tenggang rasa adalah suatu sikap hidup dalam ucapan, perbuatan, tingkah laku, dan mencerminkan sikap menghargai dan menghormati orang lain. Artinya, tenggang rasa merupakan sikap yang menghormati dan menghargai orang lain melalui ucapan, perbuatan, dan tingkah laku. Contoh sikap tenggang rasa adalah menghormati guru yang memberikan pelajaran, mendengarkan guru serta memperhatikan materi ketika pelajaran sedang berlangsung. Contoh yang lain, menolong teman yang membutuhkan bantuan, memberikan bantuan, berarti mempermudah kesulitan yang sedang dialami teman. Menolong teman tanpa membedakan agama, gender, warna kulit, maupun kondisi fisiknya merupakan tenggang rasa yang sangat harus kita contoh. Pendapat dari kelompok kita tentang peristiwa tersebut adalah: pendapat pertama, sikap tenggang rasa menghendaki setiap orang untuk melakukan hal-hal yang baik dan menghindari perilaku yang mengganggu orang lain. Sikap tenggang rasa perlu dimiliki oleh setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat, baik di lingkungan tempat tinggal, sekolah, maupun tempat kerja. Dengan menerapkan sikap tenggang rasa, seseorang akan terhindar dari gesekan-gesekan yang dapat menjadi pemicu konflik di masyarakat. Seperti dijelaskan dalam buku berjudul Pluralisme dalam Bingkai Budaya oleh Dr. Yunus dan Subhan Fadli. Pendapat kedua, salah satu alasan mengapa semboyan Bhinneka Tunggal Ika sangat penting bagi bangsa Indonesia adalah semboyan ini mempersatukan berbagai perbedaan yang ada di masyarakat. Semboyan ini mengisyaratkan perbedaan bukanlah penghalang atau pemecah, melainkan menjadi pemersatu seluruh perbedaan yang ada. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan menjadi beraneka satu itu, yang bermakna meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Semboyan ini dipakai sebagai gambaran persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Pendapat ketiga, tenggang rasa merupakan sikap menghargai dan menghormati orang lain, baik secara lisan maupun perbuatan. Tenggang rasa adalah sikap hidup yang mencerminkan rasa menghargai dan menghormati orang lain. Bisa dilakukan dengan menjaga ucapan, perbuatan, serta tingkah laku. Alfian dalam jurnal Hubungan Pengetahuan Sila Kemanusiaan dengan Sikap Tenggang Rasa pada Siswa SDN Cibarusah Jaya 01, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, studi korelasional pada siswa kelas 6 SD 2016 menyebutkan bahwa tenggang rasa adalah sikap seseorang yang menempatkan perasaannya pada perasaan orang lain. Konsep tenggang rasa identik dengan konsep mencintai, menghargai sesama. Tolerance like what? Tolerance is a good attitude that involves many things, such as not bothering others, not offending other people, and respecting and caring for other people's feelings. Therefore, tolerance is a very good attitude and needs to be applied in everyday life. In tolerance, we must be able to respect others. We can also establish brotherhood in tolerance with people who are different from us. We shall also be able to accept the situation of people who are different from us. By accepting people who are different from us, we will also be respected
by them. Syarat-syarat yang membuat kegiatan Kebhinneka Tunggal Ikaan tersebut di atas dapat terwujud dengan baik adalah adanya peran orang tua dalam membentuk anak memiliki sikap tersebut. Tenggang rasa merupakan salah satu konsep penting yang perlu orang tua ajarkan kepada anak-anak di dalam kehidupan sehari-hari. Sikap orang tua untuk membuat anak memiliki sikap tenggang rasa adalah dengan menghargai pilihan-pilihan anak. Selain itu, orang tua juga bisa memberi contoh dengan melakukan sikap tenggang rasa, seperti memberi contoh mendengarkan orang lain saat orang lain tersebut berbicara, atau memberi contoh berbicara dengan sopan kepada orang lain. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan di Indonesia adalah masih adanya diskriminasi di Indonesia. Sebagai contoh, kasus pemaksaan memakai jilbab siswi SMAN 1 Banguntapan. Kesimpulan dari peristiwa di atas adalah tegang rasa memiliki arti sebagai sikap yang menghargai dan menghormati orang-orang, arti lain tanpa pandang bulu dalam kehidupan bermasyarakat. Tegang rasa merupakan tindakan yang menunjukkan penghargaan terhadap nilai intrinsik seseorang atau sesuatu. Contoh tegang rasa, berteman dengan siapa saja tanpa memandang agama, ras, atau sukunya, menghormati teman atau orang lain yang sedang beribadah dan tidak memaksakan kehendak, menghargai agama dan kepercayaan orang lain, membantu teman yang sedang kesusahan. Ajakan kepada generasi muda agar dapat menghidupi prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam hidup keseharian adalah sebagai generasi muda, kita harus menghargai atau menghormati orang lain tanpa memandang bulu dalam kehidupan. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika adalah common denominator, tidak formalitas, tidak sekretarian dan eksklusif, mengajak generasi muda untuk meningkatkan literasi, prinsip pluralistik dan multikultural, sifat semangat bergotong royong. Terima kasih sudah menyimak video presentasi dari kami. Dan jangan lupa Like, subscribe,